Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kepada teman-teman mahasiswa. Jadi kemarin kita sudah mempelajari antara kelas full dan classes. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana kita menghitung ya, atau bagaimana cara mengkategorikan jaringan berdasarkan classless ya, atau tanpa kelas. Oke, ini kurang S. Nah, kita akan mencoba membandingkan perbandingan pengelompokan IP dengan kelas full dan classless. Nah, sekarang kita akan coba membahas tentang classless yang kelas full dulu ya, supaya nanti rekan-rekan mahasiswa itu memahami apa kelemahan dari yang model kelas full. Oke, yang kelas full kita tahu bahwa jaringan itu dibagi secara umum, itu ada kelas A. Ini yang menggunakan kelas full ya, kelas A, kemudian ada kelas B dan kelas C. Nah, kelas A ini memiliki net max ya, ini net max itu 255.0.0.0 gitu ya. Kemudian yang kelas B itu net max-nya 255.0.0. Kemudian yang kelas C net max-nya 255.255.255.0. Nah, dalam artian kelas A ya, kelas A ini total hostnya ya, ini hostnya itu sama dengan yang ya, hostnya itu sama dengan ini ya, 0 itu mewakili 8 bit ya, maka sama dengan hostnya itu ini yang kelas C itu 8-nya hanya 1, yang kelas B itu 8-nya ada 2, kelas A itu 8-nya ada 2. Nah, host ID-nya itu nanti 2 pangkat ini, 2 pangkat 8 ya, dikurangi 2, ini 2 pangkat 8 dikurangi 2, ini juga 2 pangkat 8 tambah 8, ini 16 ya, mohon maaf, ini 16. Kemudian yang ini 2 pangkat 24 ya, dikurangi 2 ya, jadi ini total sekitar alamat IP ini bisa dihubungkan dengan jumlah 254 ya. Kemudian untuk yang kelas B 2 pangkat 16 kurangi 2 kurang lebih sekitar 65.534. Kemudian yang kelas A 2 pangkat 24 kurang lebih ada 16.777.214 komputer yang bisa terhubung. Nah, sekarang kalau kita menggunakan kelas full, jadi misalkan kita itu memiliki beberapa bagian atau departemen. Ini misalkan departemen A, kemudian di sini ada departemen B, dan di sini ada departemen C, gitu ya. Nah, departemen A itu hanya pengen maksimal ya, maksimal ini hanya ada 10 komputer ya. Di sini misalkan departemen B itu hanya membutuhkan berapa ya, misalkan 25 komputer, dan C itu hanya sekitar 30 komputer. Nah, di sini harus terhubung ke internet semua, tetapi dari pihak
departemen ini, dia departemen A, departemen B, dan departemen C itu tidak mau bisa saling berkomunikasi ya, tapi bisa terhubung ke internet ya, seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan kelas full IP ya, penggunaan IP kelas full, maka dilihat dari jumlah komputer yang terhubung ini, maka semuanya bisa disimpulkan dia hanya per departemen ini membutuhkan hanya kelas C saja. Ini kelas C dan kelas C semua. Ini kelas C semua. Nah, yang jadi masalah, kelas C ini bisa menghubungkan sekitar 254 komputer. Nah, karena di sini departemen A itu hanya membutuhkan 10 komputer, berarti kan ada IP yang sia-sia, di mana 254 dikurangi 10 itu kan sekitar ada 240 IP yang terbuang sia-sia. Nah, sebenarnya pakai kelas full pun tidak ada masalah gitu, tapi kan kita berpikirnya ya, alamat IP itu kan sekarang semakin sedikit ya, maka kita memerlukan efisiensi dalam penggunaan alamat IP. Nah, maka dari itu, maka kalau model seperti ini, model kelas full itu akan memboroskan alamat IP. Kemudian bagaimana solusinya? Solusinya adalah menggunakan classes atau yang disebut dengan CIDR. Apa itu CIDR? CIDR itu adalah classless inter domain routing ya, jadi IP yang digunakan itu sesuai dengan kebutuhan, jadi tidak akan banyak alamat IP yang terbuang sia-sia gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal IP kelas C, B, dan A. Nah, teman-teman, kemarin sudah saya jelaskan juga, ada alamat IP privat dan ada alamat IP publik. Nah, alamat IP publik itu kita tidak boleh menggunakan untuk digunakan di jaringan LAN atau local area network. Maka untuk alamat IP privat ya atau lokal itu sudah ada standar internasional, jadi teman-teman harus menggunakan alamat IP ini, IP privat, atau digunakan untuk LAN ya. Itu untuk kelas A itu di rentang 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255 ya. Kemudian untuk kelas B itu alamat IP privatnya 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Kemudian untuk kelas C itu di 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255 ini ya. Jadi IP privat teman-teman harus menggunakan alamat IP ini, tidak boleh di luar alamat IP ini. Nah, di luar alamat IP ini nanti digunakan untuk IP publik dan alamat IP khusus ya. Jadi ini teman-teman harus memahami dulu alamat IP privat yang digunakan, harus menggunakan ini. Jadi kalau kelas C teman-teman boleh menggunakan yang ini, rentang alamat IP ini. Kelas B itu bisa di rentang alamat IP ini. Kelas A bisa di rentang alamat IP ini. Dan ini ada alamat prefix teman-teman. Alamat prefix itu misalkan teman-teman menggunakan kelas C ini, misalkan menggunakan alamat IP ini 192.168. Misalkan dari 10 titik. Nah,
dari 10 ini ya. Kemudian alamat IP belakangnya bebas, yang penting 0 tidak boleh dipakai, 255 tidak boleh dipakai, misalkan 1 ya. Kemudian teman-teman misalkan ya departemen A ini mau menggunakan model kelas full ya, berarti di sini kalau pengen tidak bisa saling berkomunikasi gitu ya, itu bisa menggunakan alamat ini 192.168.10 misalkan ini 1. Terus yang ini itu menggunakan alamat IP 192.168 misalkan .5.1, dan yang ini 192.168.6.1 ya. Nah ini nanti alamat IP-nya sudah tidak bisa saling berkomunikasi, tapi yang jadi masalah ini boros banget alamat IP-nya, karena 192.168.0.1 itu tidak apa ini, hanya bisa dipakai di sini ya, ada sekitar 254 dan ini hanya dipakai 10. Ini juga sama, ini pemborosan. Nah yang jadi solusinya kita bisa menggunakan satu alamat IP kelas C ya. Jadi misalkan kelas C ini kita menggunakan alamat IP ini 92.168.0.1, maka alamat IP 10 ini di 92.168.10.x ini nanti dipecah ya menjadi 3 subnet. Nah gitu, menggunakan kelas full, sehingga akan jauh lebih efisien penggunaan alamat IP. Nah sebelum masuk ke bagian penghitungan CIDR, nah teman-teman harus memahami ya istilah net ID dan host ID ya. Oke, net ID dan host ID itu apa? Jadi contohnya begini teman-teman, tadi kita sudah memahami tentang kelas C, kita akan menggunakan kelas C aja yang alamat IP-nya jauh lebih sedikit gitu ya. Jadi ini memiliki netmax 255.255.255.0. Nah ini kalau diubah menjadi net ID dan host ID, jadi ini kelas subnet max ya, misalkan netmax kelas C itu kan 255.255.55.0, maka kita akan merubah menjadi net ID dan host ID itu jadi seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini dibagi menjadi 4 bit ya, 1 2 3 1 2 3 4 bit, ini yang disebut dengan byte 1, byte 2, byte 3, dan byte 4. Nah maka angka 2552525 yang tidak bisa diubah ini disebut dengan net ID. Jadi ini disebut dengan net ID. Yang belakang ini yang bisa diubah-ubah ini disebut dengan host ID. Nah host ID nanti dikasihkan ke setiap komputer gitu ya. Kita harus memahami ini dulu, net ID dan host ID. Nah selanjutnya kita akan coba masuk ke CIDR. Nah ada tambahan lagi teman-teman, ada yang disebut dengan octet. Nah dari netmax ini nanti ada istilahnya adalah octet 1, octet 2, octet 3, octet 4 begitu ya. Ini supaya nanti ini adalah basicnya, nanti kita akan menggunakan CIDR ya. Jadi nanti dibagi disebut dengan bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, ada octet 1, octet 2, octet 3, octet 4. Kemudian dari alamat netmax yang tidak bisa diubah ini 255 ini disebut dengan net ID. Kemudian kalau yang bisa diubah-ubah itu disebut dengan host ID. Yang host ID ini dimana ini adalah unik yang diberikan ke apa itu namanya, ke komputer yang lain gitu ya.
Nah, kalau dalam model classes atau tanpa kelas atau CIDR itu biasanya menggunakan prefix yang biasanya ditandai dengan garis miring, kemudian di sini adalah prefixnya. Nah, contohnya untuk kelas A ya, dalam penulisan CIDR-nya atau yang model prefix itu bisa ditulis yang kelas A ya, itu garis miring netmax-nya tidak ditulis 255.0.0.0 tetapi cukup dikasih angka 8 seperti ini. Nah, prefix ini itu menunjukkan jumlah bit dalam netmax ya. Contohnya untuk yang kelas A ini sebenarnya kalau dalam model binner ya, dalam model binner itu 255 itu bisa ditulis seperti ini: 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 0 atau 0 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini adalah kelas A. Kemudian untuk kelas B ya, ini kita konversi juga ke binner, maka kita bisa diubah ke 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini kelas B. Untuk kelas C maka 255 nya ini akan diganti angka 1 semua ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8. Maka ini disebut dengan kelas C. Nah, untuk pembuatan prefixnya ya, prefixnya untuk yang kelas A ini maka cukup mudah. Jadi teman-teman bisa melihat yang oktetnya ini. Jadi oktet yang pertama, oktetnya atau jumlah bilangan binernya ada berapa, teman-teman tinggal hitung saja. Jadi kalau misalkan yang kelas A itu berarti prefixnya di belakang itu harusnya kita hitung aja 1 2 3 4 5 6 7, jadi ada 8 ya. Demikian juga untuk kelas B, karena setiap bit ini itu ada 8 ya, setiap byte itu ada 8 bit, maka tinggal yang kelas B itu tinggal teman-teman jumlah aja, ini ditambah ini berarti 16. Kemudian untuk yang kelas C itu berarti tinggal 1 2 3, berarti ini ada 8 ditambah 8 ditambah 8, maka ini 24 untuk kelas C. Nah, jadi kalau di dalam mikrotik teman-teman pasti biasanya untuk men-setting, kalau misalkan itu kelas C dan teman-teman mau menggunakan alamat IP-nya semua itu, maka untuk pembuatan netmax-nya tidak perlu diketik 255.255.255, tapi cukup menggunakan kode prefix seperti ini: 192.168.1.5 misalkan garis miring cukup 24. Nah, gitu. Jadi lebih simpel. Kemudian di satu sisi akan jauh, penggunaan alamat IP-nya nanti juga akan lebih efisien gitu. Oke, untuk lebih memahami tentang CIDR atau classes atau pengelompokan jaringan tanpa kelas, kita akan coba memberikan soal. Jadi misalkan kalian diberikan alamat IP 192.168.1.0 garis miring 26. Jadi teman-teman identifikasi dulu ini kelas IP kelas berapa. Kita cek di sini teman-teman yang sudah kita catat tadi. Jadi teman-teman harus menentukan alamat kelas fullnya dulu. Jadi kelas fullnya berapa, kemudian nanti akan kita buat subnetnya ya. Jadi 192.168 itu berarti ini kelas C, kita tentukan dulu ini berarti kelas C ya. Jadi dasarnya kelas full dulu, baru teman-teman turun ke classes gitu ya.
Oke, ini kelas C. Nah, pertanyaannya sekarang, berapa jumlah subnet yang didapatkan ya? Oke, 192.168.1.0 ini kelas C, berarti maksimal hostnya ya itu jumlahnya ya ini tadi kan sudah ada ketentuannya bahwa untuk kelas C itu hanya maksimal 254. Berarti dari total 254 ini kalau kita menggunakan kode CIDR 26 itu nanti kita dapat berapa host atau bisa disubnetkan jumlahnya ada berapa itu ya. Tulis aja. Oke, kita cari dulu netmax-nya. Nah, netmax-nya itu teman-teman bisa melihat dari kode prefix belakang ini. 26 ini sama dengan jumlah bit 1 ya. Jadi kita tulis netmax. Kita buat ini jumlahnya ada 6, angka satunya 1 2 3 4 5 6 7 8 dan dibagi per 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Ini berarti 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 berarti sisanya 0. Ini sudah 8 ya. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 berarti ini sisa 6 1 2 3 4 5 6. Nah, ini next max-nya jadi seperti ini. Paham ya? Atau bisa ditulis angka satunya itu jumlahnya 26 kali, hanya saja dibagi per 8 ya. 8 8 8 baru sisanya. Gampangnya seperti itu. Oke, sekarang kita bagi mana yang disebut net ID dan mana yang disebut dengan host ID. Kembali lagi ke sini teman-teman. Jadi kalau yang model kelas C ya, kelas C itu berarti net ID-nya adalah angka 1 yang full. Jadi angka 1 ini angka satunya full, angka 1 full, angka 1 full, ini berarti yang disebut dengan net ID. Berarti ini disebut yang disebut dengan net ID. Sampai di sini ini net strip ID gitu aja biar mudah. Terus ini dari sini ke sini itu disebut dengan host ID. Host ID. Jadi yang di bawah itu nanti yang belakang sini, yang depan itu adalah tetap. Itu ya, sudah ya. Oke, setelah itu netmax-nya kita ubah ke bilangan desimal. Jadi binernya 1 sampai 8 ini berapa nilai desimalnya? Teman-teman nanti bisa menggunakan kalkulator ya, konversi desimal biner ke desimal ya. Bisa cari di internet. Sementara seperti itu karena ada penghitungan sendiri caranya untuk merubah ke desimal. Jadi kalau 11111 itu sama dengan 255. Ini dirubah ke desimal dulu ya. Titik 255 kemudian dirubah 255, kemudian yang ini itu menjadi bilangan desimalnya 11, kosongnya 6 kali ini sama dengan 192 gitu ya. Nah, setelah kita bisa mengetahui netmax-nya, maka kita baru bisa menentukan berapa jumlah subnet ya. Nah, total subnet ya, total subnet itu sama dengan 2 pangkat X. Nah, di mana X ini adalah banyaknya binary 1 pada host ID subnet max. Nah, teman-teman harus memahami ini host ID
subnet max itu mana? Yang pertama teman-teman memahami subnet max. Jadi kita buat subnet max ini ya. Kemudian host ID, karena kita di kelas C maka host ID-nya ini ada di belakang sini ya. Nah, kita akan pecah lagi teman-teman, seperti kita membuat ini netmax-nya, kita buat yang namanya oktet ya. Jadi di sini disebut dengan oktet 1. Ini disebut dengan oktet 2. Ini yang disebut dengan oktet 3. Ini yang disebut dengan oktet 4. Nah, banyaknya binari pada host ID subnet max. Kita cek host ID pada subnet max ini, ternyata binari satunya itu ada 2. Berarti total subnet yang bisa dibuat itu 2 pangkat 2 sama dengan 4 subnet ya. Jadi ya, dengan menggunakan prefix 26 ini, berarti nanti dari 254 ini akan dibagi menjadi 4 subnet gitu ya. Ini hasilnya, atau bisa dikatakan kelompok jaringan. Jadi ada 4 kelompok jaringan yang dibuat menggunakan prefix 26 ini ya. Selanjutnya kita akan cari yang namanya blok subnet, atau bisa dikatakan banyaknya IP dalam satu subnet yang akan diberikan ke setiap komputer. Nah, gimana cara menghitungnya? Nah, rumusnya teman-teman untuk mencari banyaknya IP dalam satu subnet yaitu 256, atau bisa dikatakan 2 pangkat 8 teman-teman ya, dikurangi host ID netmax dalam bentuk desimal. Berarti host ID netmax itu yang mana? Yang ini, dalam bentuk desimal, berarti ini ya teman-teman. Berarti 256 dikurangi 192, maka hasilnya 64 ya. Jadi nanti dalam satu subnet itu maka akan ada 64 IP yang bisa kita berikan ke komputer itu ya. Jadi nanti kelompok IP-nya itu nanti harus kelipatan dari 64 ya. Jadi dari 0, kemudian 64, kemudian 128, kemudian berapa? 100 dan 192. Ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 subnet. Nah, sesuai dengan yang kita hitung tadi ini ya. Selanjutnya yang keempat, kita akan mencari total host per subnet. Nah, inilah yang nanti akan diberikan ke klien, ke komputer gitu ya. Nah, rumusnya itu adalah 2Y dikurangi 2. Nah, pertanyaannya, siapakah Y ini? Banyaknya. Y ini itu kebalikan dari X ya. Jadi X tadi itu yang ini ya, yang dihitung tadi adalah jumlah 1 ya. Untuk Y ini adalah jumlah nolnya. Nah, karena ini adalah kelas C, maka nanti yang kita lihat ini adalah oktet yang keempat, yang terakhir ini. Kalau kelas B berarti nanti oktet yang ketiga dan yang keempat. Kalau kelas A berarti oktet yang kedua, ketiga, dan 4 ya. Jadi karena ini kelas C, maka yang diperhatikan adalah oktet yang
keempat pada host ID untuk pencarian Y. Jadi di Y di sini saya ulangi lagi, itu adalah jumlah binary 0 ya. Ini ada 1 2 3 4 5 6. Berarti jumlahnya ada 6. Berarti ini jadi 2 pangkat 6. Oke ya, ini saya ulangi lagi, ini adalah untuk X, kemudian yang binary 0 ini untuk Y gitu ya. Jadi 2 pangkat 6 dikurang 2 atau sama dengan 2 pangkat 6 itu 64 dikurang 2, maka 62 host. Nah, 62 host itu sama dengan 62 IP unik yang bisa diberikan ke klien gitu ya. Nah, ini sebenarnya sudah jadi, tetapi supaya nanti kita lebih mudah, kita khusus untuk yang CIDR itu kalau teman-teman menerapkan di jaringan teman-teman, itu sebaiknya dibuat dokumentasinya sehingga nanti setiap orang yang mau merepair jaringan itu akan lebih mudah. Makanya harus didokumentasikan, dibuat tabel. Sebenarnya ini tabel sejumlah 5 sudah cukup. Ya, 1 2 3 1 2 3 4, ini 5. Nah, yang atas kita beri judul subnet, yang bawah kita beri host pertama, kemudian yang bawahnya host terakhir, kemudian yang terakhir adalah broadcast. Nah, tadi kita sudah membuat perhitungan bahwa total subnetnya ada 4, berarti ini kita buat subnet 1, subnet 2, subnet 3, subnet 4. Nah, karena tadi kita sudah membuat blok subnet, nah kita perhitungannya tadi di mana tadi blok subnet. Ya, ini tadi ya, kita sudah menghitung ada 4 subnet ya, dimana per subnet itu kelipatannya sekitar ini ya, per alamat IP 64 alamat IP, dimana alamat IP yang kita hitung itu adalah ini 192.168 ya, titik 1.0. Berarti kita cukup yang subnet 1 itu kita tulis yang ini dari 0 ya, 192.168.1.0. Nah, kemudian subnet 2 gimana? Karena ini kelipatan 64, maka kita cukup tambahkan belakangnya ini adalah 64, jadi 192.168.1.64, atau kita sudah bisa menentukan yang ini tadi subnet 1 2 3 4. Nah, tinggal masukkan saja ini 192 tambah 64 lagi ya, titik 168.1.128. Nah, 128 ini kita tambahkan 64 lagi, 192.168.1.192. Maka ini sudah selesai, subnetnya sudah ketemu semua. Nah, untuk host yang pertama, alamat IP yang diberikan ke klien itu cukup mudah. Semua subnet ini kita tambahkan 1. Jadi untuk host pertama subnet 1 itu 192.168.1.1. Kemudian yang subnet 2 itu cukup 64 tambahkan 1, 192.168.1.65. Subnet yang ketiga cukup yang 128 kita tambahkan 1, 192.168.1.129. Demikian sama untuk yang subnet yang keempat 192.168.1.19 berapa? 93 ya.
Nah, selanjutnya kita akan menentukan broadcast. Broadcast ini paling mudah karena kita cukup melihat dari subnet selanjutnya dikurangi 1. Nah, contohnya kalau di bagian subnet 1 ini berarti broadcastnya adalah cukup 64 ini kurangi 1, berarti alamatnya 192.168.1.63. Kemudian untuk yang subnet 2, dari subnet 3 ini kita kurangi 192.168.1.127 ya. Kemudian yang subnet 3 ini cukup melihat yang subnet 4 ini kita kurangi 1 ya, 192.168.1.191 ya. Enggak begitu jelas ya. Ini kurang jelas. Nah, terus yang paling terakhir ini bagaimana? Ini kan sudah habis, dimana kita memahami tadi bahwa broadcast ini mengambil dari subnet yang selanjutnya. Nah, kalau yang ini kan subnet selanjutnya kita nggak tahu. Nah, cukup mudah, suka tidak suka kita harus menambahkan atau mencari subnet selanjutnya. Caranya gampang, cukup teman-teman tambahkan 64 aja di sini. Berarti kan di sini alamatnya broadcast yang subnet yang terakhir itu sebenarnya 192.168.1 tambah 664 kan berarti 256 dikurangi 1 berarti 255. Berarti di sini 192.168 nggak kelihatan ya, titik 1.255. Tuh nggak kelihatan ini. 192.168.1.255. Berarti ini untuk broadcastnya sudah ketemu semua. Nah, sekarang tinggal host terakhirnya. Nah, untuk yang host terakhir itu enak karena apa? Karena kita tinggal mengurangi broadcast ini dikurangi dengan 1. Jadi belakangnya ini ya, jadi 192.168.1.62 ya. Kemudian untuk yang subnet yang kedua 127 kurangi 1, 192.168.1.126. Untuk yang ini, yang subnet yang ketiga itu host terakhirnya 192.168 titik berapa? 1.190. Untuk yang subnet yang terakhir atau subnet yang 4 host terakhirnya 192.168.1.254. Oke, sekarang bagaimana penerapan dalam sebuah jaringan misalkan mikrotik. Jadi misalkan kita akan menggunakan subnet yang kedua ini, di mana host pertama, jadi inilah yang nanti diberikan ke klien. Jadi kita akan menggunakan alamat IP mulai 192.168.1.65 ya. Penerapannya nanti seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman misalkan di mikrotik, kemudian IP, kemudian pilih address gitu ya. Teman-teman biasanya kan setiap interface itu kan diberi alamat IP. Nah, nanti teman-teman tinggal ketikkan seperti ini aja alamat IP host yang mau digunakan 192.168.1.65 garis miring 26 gitu ya. Nah teman-teman, kalau di mikrotik enak, network itu sebenarnya sama dengan apa tadi subnet ya, teman-teman langsung oke. Nah ini nanti networknya akan diisi 192.168.1.64. Nah nanti sesuai dengan perhitungan ini teman-teman ya kan, di 192.168.1.65 di mana subnetnya itu atau networknya itu diisi 192.168.1.64 sama persis dengan di mikrotik ya toh. Nah kalau misalkan ini kita ganti ya, kita
sesuai dengan subnetnya ya. Kita akan hitung, kita masukkan ini misalkan ya yang ini aja, kita masukkan ke alamat IP ini 192.168.1.129 harusnya subnet maxnya 128. Oke ya, kita akan oke saja. Nah ini ya 128 itu ya cara implementasinya ke Mikrotik. Jadi dengan cara seperti ini, nah ini teman-teman tinggal diimplementasikan ke jaringan sini saja. Jadi ini nanti kalau menggunakan classes, maka ini kasih saja subnet ke 1, kemudian yang ini subnet 2, ini subnet ketiga, hanya menggunakan alamat IP kelas C seperti ini ya. Demikian cara mencari subnetting menggunakan classes atau CIDR menggunakan alamat kelas IP kelas C. Jadi teman-teman, sebelum kesimpulan dari video ini, sebelum teman-teman melakukan subnetting, yang pertama teman-teman harus melihat berapa kebutuhan alamat IP atau mau digunakan untuk berapa departemen atau berapa bagian dulu. Kalau sudah ditentukan, yang kedua berapa kebutuhan alamat IP per departemen. Nah, kemudian yang ketiga, kalau sudah mengetahui berapa jumlah alamat IP per departemen, teman-teman harus memutuskan mau menggunakan alamat IP kelas berapa, kelas A, kelas B, atau kelas C sesuai dengan jumlah host yang bisa diberikan ke klien. Nah kalau sudah ditentukan, baru teman-teman melakukan penghitungan subnettingnya, mau dipecah menjadi berapa dari total alamat IP tersebut, mau menjadi 2 bagian sesuai dengan jumlah bagian yang mau dibagi ya. Contohnya tadi 4 bagian. Nah kalau sudah, teman-teman menghitung sampai selesai, buatlah tabel seperti ini untuk didokumentasikan dan ditulis untuk subnet 1 itu di bagian apa, misalkan bagian departemen A ya, seperti ini departemen A, kemudian subnet yang kedua untuk departemen B, subnet yang ketiga untuk departemen C. Nah dengan cara seperti ini ada dokumentasinya. Nanti kalau ada orang lain yang masuk ke jaringan atau ingin merepair jaringan, itu tidak bingung karena sudah ada panduannya, khususnya untuk yang CIDR itu memang harus khusus ada panduannya. Kalau tidak, nanti akan ada kebingungan dari teknisi lain ya. Kalau ternyata di bagian departemen teman-teman itu, di bagian tempat kerja teman-teman itu dibuat model subnetting gitu ya. Nah ini tergantung dari kebutuhan teman-teman. Subnetting itu apakah perlu atau tidak tergantung dari teman-teman. Tapi selama ini saya mengkonfigurasi beberapa sekolahan itu untuk subnetting jarang sekali saya gunakan. Saya lebih banyak menggunakan model kelas full seperti ini ya. Karena apa? Karena ya memang tidak terlalu banyak komputer di satu sisi, yang kedua ruangannya juga tidak terlalu banyak, yang ketiga memang SDM mohon maaf di bagian beberapa sekolah itu SDM-nya nggak terlalu, istilahnya rata-rata untuk administrator jaringan tidak begitu advance gitu ya. Intinya yang penting bisa gitu, makanya penggunaan kelas full ini jauh lebih cocok. Tetapi untuk ISP, Internet Service Provider, itu untuk classless itu wajib harus ada ya, seperti apa ISP yang besar, IndiHome, Econ Plus yang memiliki banyak konsumen itu classless itu sangat dibutuhkan. Jadi mana yang cocok tergantung
di mana teman-teman mau mengimplementasikan kelas full dan classless ya. Silahkan teman-teman putuskan. Kalau saya lebih bisa menyimpulkan ya dari perhitungan ini tadi bahwa untuk kelas full itu cocok digunakan untuk tempat-tempat yang apa ya, nggak terlalu besar. Di satu sisi SDM-nya juga nggak terlalu SDM-nya bisanya yang penting jaringan connect gitu ya, itu gunakan saja yang kelas full. Untuk yang model ISP besar yang memiliki konsumen yang banyak, itu disarankan menggunakan cluster itu ya, untuk menghemat IP dan security-nya lebih aman, karena subnet 1 dan subnet 2 itu nggak bisa saling komunikasi. Baik subnet 2 nggak bisa komunikasi subnet 3 nggak bisa komunikasi ke subnet 4 dan sebaliknya gitu ya. Jadi security-nya lebih tinggi. Begitu teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat untuk belajar.